Shalom, selamat bertemu kembali di SKK Corner. Ada pepatah yang mengatakan, di balik anak sukses ada orang tua yang hebat. Kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat anak-anaknya hidup di dalam Tuhan. Dan tentunya setiap orang tua berdoa agar anak cucunya mewarisi kerajaan Allah dan menjadi berkat bagi dunia. Pada saat ini, kita akan berbincang-bincang tentang satu tema yang sangat penting bagi kita, yaitu tentang peran orang tua dan sekolah dalam pembentukan karakter anak. Memanita, sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini, peran sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter anak. Bagaimana menurut Ibu topik ini? Cukup menarik ya, Sir ya. Karena selama ini kan kadang-kadang orang tua melepas anaknya setelah mereka memasuki dunia SMA, apalagi perguruan tinggi, karena menganggap mereka sudah dewasa. Atau mungkin sebaliknya, dari pihak anak pun kadang-kadang merasa sudah dewasa, jadi agak risih ya kalau ada peran serta orang tua yang terlalu dalam kehidupan mereka. Nah, tapi nanti kita lihat nih ya, Sir ya, kesaksian dari narasumber kita, bagaimana peran serta orang tua dalam mengikuti setiap langkah anak-anak. Dan juga program-program sekolah tentunya ya. Oke, Ibu, kita siap akan memanggilkan narasumber kita. Bersama kita saat ini telah hadir Ibu Catherine. Selamat datang Ibu di studio kita. Selamat siang Pak, Ibu. Selamat siang Ibu. Ibu Catherine ini adalah orang tua dari Lorna Vivianet. Hai Sir. Ya, halo. Panggilannya Neta ya? Iya Sir, panggilannya Neta. Iya. Neta ini adalah alumni SMA Kristen Ketapang 3 Cibubur yang sampai saat ini sudah cukup dewasa ya. Sudah akan menyelesaikan ya sekarang ya? Iya, betul Sir. Di tingkat akhir ya? Iya, di semester 8. Semester akhir. Iya, semester. Dan saat ini juga Neta sudah magang juga ya di perusahaan. Iya, betul Sir, sambil magang. Sambil magang juga ya. Dan dengar-dengar katanya juga sebagai asisten dosen ya? Iya, asisten di laboratorium Sir. Asisten laboratorium, tentu satu pengalaman yang luar biasa ya. Iya Sir. Oke, selamat datang di talk show kita pada kesempatan kali ini. Dan juga Ibu mengambil waktunya ya dari kegiatan-kegiatannya. Bu Anita, mau tanya dong, kesan Ibu apa yang muncul langsung di pikiran Ibu begitu ingat nama Neta? Neta, banyak sih kegiatan sama SMA yang kami lakukan bersama ya Net ya. Karena Neta dulu aktif di OSIS sebagai bendahara. Kemudian setiap ada kegiatan-kegiatan di sekolah, dia hampir setiap ada kegiatan menjadi panitia ya. Kemudian anaknya imut, kemudian pinter menari, terutama untuk tamborin. Jadi setiap ada kegiatan Paskah maupun Natal, dia mengisi. Wow, luar biasa ya. Saya juga dulu sempat sih mengajar Neta ya. Kalau mengingat pengalaman di kelas begitu, ya she's really serious ya. Waktu mendengarkan pelajaran itu, saya bilang keren ini anak begitu ya. Selalu serius. Iya. Dan terbukti hasilnya juga bagus ya. Oke Bu. Mungkin saya bacain langsung aja Sir ya. Profil narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ini untuk Neta. Nama lengkap Neta Lorna Vivianet Sulu. Yang artinya Lorna dalam bahasa Latin artinya mahkota atau kehormatan. Kemudian bisa putri, punya daya pikat, kritis, dan mandiri. Ini nama dari papa ya. Dan terbukti ya Sir ya. Tajam ya, nama itu tajam. Iya. Kemudian Vivianet, nama batuan yang berwarna hijau. Ini juga dari papa yang seorang geologis. Sulu artinya cahaya. Kemudian Neta lahir di Jakarta tanggal 24 Oktober 1999. Mulai bersekolah di SKK bulan Juni 2011
masuk kelas 7 SMP. Nah, Neta sekarang kuliah di Bina Nusantara University semester 8 dan sedang part-time job di PT Normet Indonesia Cilandak. Itu profil dari Neta. Kemudian untuk mamahnya, nama lengkap Ibu Catherine Romauli, menikah dengan Bapak A.P. Ginting, Jemaat Gereja GPDI. Nah, riwayat pelayanan si Bapak sebagai pelayan firman sampai sekarang. Ibu sebagai worship leader dan pelatih vokal. Nah, kalau dilihat dari sini, Lorna pun tetap menjalani pelayanan ya. Iya, Bu. Kemudian Bu Catherine juga pernah menjadi komite di bidang kerohanian. Itu kan Ser ya. Dan Lorna punya adik juga ya. Oh iya. Kan ya. Kan Jeremiah Ginting ya Bu ya. Iya, yang saat ini masih juga bersekolah di kelas 12 SMA Kristen Ketapang. Dari profil itu Bu Anita, saya melihat seluruh anggota keluarga ini melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan, iya. Oh, puji Tuhan. Dari Mama, Papa, Neta, Kenny. Tentu kita tidak sabar lagi ya, mau dengar bagaimana perjalanan iman dan juga pertumbuhan anak-anak ya di dalam kerjasama dengan sekolah. Shalom Ibu Catherine. Shalom, Ibu. Neta, kita sebagai ibu nih Bu ya. Iya. Biasanya kita selama tahu kita hamil, pasti kita pengen sesuatu terhadap anak kita. Ya, apa yang menjadi harapan kita, mungkin itu yang akan kita doakan. Bagi Ibu Catherine sendiri bagaimana Ibu? Apa yang Ibu doakan saat anak-anak itu masih dalam kandungan? Ya, terima kasih Bu Anita. Saya berdoa sejak sebelum saya hamil. Saya punya permintaan bahwa anak pertama kalau boleh perempuan. Dan selama hamil, saya kurang tahu apa doa ibu-ibu selama hamil karena umur saya waktu itu masih muda, 25 tahun. Saya hanya berdoa supaya tumbuh kembang anak saya di kandungan sempurna, sehat sampai lahir, dan saya kuat. Itu saja yang saya lakukan. Jadi harapan-harapannya anaknya pokoknya yang lahir sehat itu Ibu ya. Awalnya seperti itu doa saya. Begitu juga dengan adiknya. Saya memang punya doa, kalau boleh anak kedua Tuhan, laki-laki. Dan doa yang sama saya berikan buat anak-anak. Hanya setelah lahir memang saya minta sama Tuhan, Tuhan ajar saya, beri saya hikmat bagaimana mendidik anak perempuan, bagaimana mendidik anak laki-laki. Itu saja. Tuhan doanya terkabul Bu ya. Anak pertama putri, anak keduanya putra. Amin, betul. Iya, amin. Dan Bu Catherine, saya mau tanya, di tengah keluarga itu bagaimana ya cara ibu dan bapak itu menanamkan iman dan karakter bagi anak-anak selama ini? Ya, menanamkan iman dan karakter itu saya lakukan dari mereka kecil ya, dari bayi. Dari bayi itu karena saya sudah pelayanan, jadi saya sering mendengarkan mereka, memperdengarkan mereka lagu rohani. Lalu begitu tumbuh dari kecil 0,5 tahun itu kami ajak mereka berdoa. Kami punya mesbah keluarga. Lalu saya ingat mulai beranjak SD, punya PR, punya tugas itu di Papua. Kami dari Papua waktu itu duduk di meja makan mereka belajar. Saya selalu hadir buat mereka, tapi saya tidak mengajar. Saya buka Alkitab, buka Amsal, jadi waktunya mereka letakkan pelajaran mereka, lalu saya hanya bacakan mereka Amsal. Seperti itu saja, saya tanamkan iman dan pendidikan karakter dari Alkitab. Jadi mencontohkan dan meneladankan. Iya, betul Pak, betul. Kita bisa melihat langsung ya. Betul Pak, iya. Dari kecil mereka udah mengenal firman Tuhan berarti. Iya, betul. Untuk di saat mereka usia sekolah Ibu, bagaimana cara Ibu dan Bapak itu menghadapi tantangan yang terjadi selama mereka sekolah? Iya, tantangan selama mereka sekolah, saya tidak terlalu mengalaminya secara yang sampai menekan kami orang tua, sampai kami harus bagaimana ya. Tapi paling kuat itu adalah karena komunikasi. Nah, di satu sisi saya
kebanyakan sendiri. Neta sampai kelas 6 SD di Papua sama papanya hanya 9 tahun. Kenny sampai kelas 2 SD. Jadi saya masalah yang paling berat adalah komunikasi, karena saya perlu papanya juga. Jadi mereka harus komunikasi dengan papanya tapi terbatas seperti itu saja kendala saya selama menghadapi mereka, karena peranan lebih banyak di saya karena papanya ada di lapangan. Seperti itu Bu Anita. Untuk peranan sekolah bagaimana Ibu? Nah ini yang saya bersyukur sama papanya anak-anak ya. Jadi papanya anak-anak itu pernah bilang sama saya, bersyukur kita ya Ma ada sekolah itu. Nah, jadi memang sekolah ini adalah sekolah yang saya pernah ucapkan, nanti kalau di suatu saat kami tinggal di sebuah kompleks, di kompleks itu ada sekolah dan cukup baik, nah saya akan sekolahkan di situ. Lalu saya memang sangat bersyukur saya punya rekanan sekolah ini. Jadi saya selalu terima informasi, saya selalu mendengar ada apa tentang anak-anak. Pernah memang ada konflik penyesuaian kali ya dengan sekolah ini, karena anak-anak baru pindah dari Papua, dari daerah. Jadi untuk menanamkan rasa percaya diri mereka waktu itu seperti itu aja. Saya punya partner dengan sekolah sangat membantu saya. Nah dari situ Bu, perpindahan itu ya akhirnya sampai kepada keputusan memilih sekolah Kristen Ketapang ya. Iya betul. Apa yang paling mendasari atau mendorong Ibu dan Bapak nih memilih sekolah ini gitu waktu itu? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa saya pribadi sebagai ibu, saya rindu anak-anak nanti kalau sekolah di sekolah Kristen. Memang saya ucapkan itu, dan papanya juga setuju, karena belajar juga dari pengalaman saya, karena kami dibantu juga dari sekolah, pembentukan karakter, tutur kata, bersikap. Jadi saya masih mempercayai pendidikan sekolah Kristen sampai saat ini. Begitu Pak. Untuk Neta kan dari SMP udah bersekolah di sekolah Kristen Ketapang Cibubur ya. Iya. Masih ingat nggak momen-momen yang berkesan gitu selama bersekolah di sekolah Kristen Ketapang Cibubur? Mungkin kalau di SMP saya tidak banyak mengikuti kegiatan ya. Saya lebih banyak menjadi partisipan dalam beberapa kegiatan di SMP. Dan mungkin karena udah agak lupa juga ya Sir. Kalau di SMA kegiatan-kegiatan yang saya lakukan cukup banyak, seperti yang sudah disaksikan juga oleh Ibu Adita. Dan salah satu yang paling berkesan adalah waktu saya ingin mengadakan pentas seni secara eksternal untuk memperkenalkan memamerkan sekolah Kristen Ketapang ini juga bisa membuat pentas seni yang cukup mewah gitu seperti sekolah-sekolah lain. Itu saya usahakan pertama ke Ibu Anita terlebih dahulu waktu itu dengan kakak kelas saya, kemudian ke Ibu Ratna waktu itu yang selaku korlok di sekolah ini. Jadi itu sih yang paling berkesan, gimana saya mengusahakan supaya sekolah ini bisalah dikenal juga sama anak-anak di luar sana, tidak diremehkan lagi. Kalau sekolah ini pun hebat, sekolah ini pun bisa gitu loh, Cesar. Itu jadi yang berkesan. Jadi dampak buat sekolah ada, dampak buat keluar juga ada gitu, Sir. Iya, itu kita saksikan ya Bu Anita ya. Itu yang Ferensi pertama ya? Iya betul. Pertama betul. ya. Ferensi pertama. Luar biasa itu ya pengalaman. Gebrakan ya Sir ya? Ya Pak, tapi langsung wah gitu ya. Berikan orang. Iya, perjuangan anak-anak itu memang sungguh ya. Ibu mereka bagus sekali waktu itu ya. Satu hal. Terima kasih ya Bu, terima kasih Sir. Kami juga terima kasih ya Net ya. Sampai sekarang akhirnya Forensi tetap berjalan ya. Sedikit Net untuk kesinambungan ini ya dalam yang Neta ingatlah begitu. Pembelajaran, pembentukan karakter di sekolah Kristen Ketapang ini, bagaimana Neta lihat kesinambungan dari SMP ke SMA gitu? Kesinambungannya cukup sinambung ya Sir. Jadi karena waktu di SMP itu saya pertama kali tahu bahwa ada mata pelajaran bimbingan karakter
Ya, di situ saya kira, oh ini ternyata masuk salah satu pelajaran ya. Karena saya taunya tuh dengar-dengar dari orang-orang bimbingan karakter, bimbingan konseling tuh ya kalau kita lagi mau aja gitu loh. Ya, kalau lagi butuh aja. Tapi ini ada pelajarannya, dan di situ saya kira, oh ini mungkin cuma untuk SMP aja kali karena namanya masa puber gitu kan, butuh dibimbing, butuh dibentuk lah gitu. Tapi ternyata berlanjut sampai ke SMA, sampai ada retret juga. Di situ retret dibangun rohani kita, karakter rohani kita, karena waktu retret itu setiap sesi pasti kan kita ada diperdengarkan tentang orang tua, tentang gimana di sekolah. Jadi itu sih Bu yang berlanjut memang dari SMP sampai SMA. Mungkin kalau saya dari SD juga saya udah ikut kali ya, dari SD ada retret itu. Iya. Betul. Ya, berarti berasa ya. Iya, jadi. Net, aku mau nanya, kamu kan aktif nih di sekolah waktu ya, di OSIS, di kegiatan-kegiatan OSIS. Bagaimana cara mengatur waktu kamu supaya tugas sekolah terselesaikan, kemudian yang di luar kegiatan-kegiatan juga itu bisa terselesaikan semua. Karena kita tahu ya, Neta bukan anak yang bermasalah, tapi Neta selalu. Iya, nah, itu bagaimana, Net? Iya Bu, jadi pertama saya selalu bikin to-do list saya di hari itu. Jadi dulu kan di SMP itu ada yang namanya agenda sekolah, kemudian di SMA memang tidak ada, cuman saya tetap lanjutin karena menurut saya, oh ini bagus nih, penting nih buat saya, karena saya tuh orangnya kalau udah kerjain satu hal, udah saya serius di satu hal, saya sampai lupa, karena sampai suka lupa makan dan segala macamnya. Jadi saya suka bikin to-do list. Di situ kan biasanya to-do listnya untuk tugas-tugas sekolah, misalnya ada PR matematika, ada ulangan sejarah seperti itu. Nah itu saya tambahkan sendiri tuh tentang to-do list saya, misalnya di organisasi, oh harus tagihin uang kas nih misalnya gitu, terus atau harus nulis laporan keuangan atau harus kasih laporan keuangan ke Bu Anita seperti itu. Jadi saya tambahkan sendiri to-do list saya di situ. Kemudian kalau misalnya ada PR itu, kalau saya tahu itu deadline-nya cuma 2 hari, 3 hari, saya biasanya langsung kerjain di saat itu juga, karena menurut saya ya lebih baik saat itu juga, karena masih ada teman-teman, masih bisa tanya-tanya. Kalau udah di rumah kan tanya-tanya susah ya Bu. Jadi itu sih. Kemudian jadi saya bikin to-do list itu biasa kalau misalnya ulangan PKN minggu depan, saya harus siapin dari sekarang. Jadi kalaupun saya misalnya lagi agak malas-malas, biasanya saya tunda ke hari berikutnya. Cuman ya saya bikin maksimal waktu saya belajar PKN tuh 3 hari sebelumnya misalnya seperti itu. Iya, jadi tetap terstruktur supaya nggak kewalahan gitu, karena saya tahu saya anaknya seneng organisasi, jadi saya harus tahu konsekuensi, saya harus bisa ngatur waktu gitu sih Bu. Harus ya? Iya, harus lebih lagi. Nah ini sebenarnya Neta kan anak IPA, tapi dia tadi kan juga membuat laporan keuangan. Nah, berarti kan tuh sebenarnya melenceng ya dari, tapi dia bisa. Iya, itu membuktikan bahwa Neta mau belajar dalam segala hal gitu ya, Net. Iya Bu. Nah sekarang Net, kira-kira pengalaman kamu ya waktu SMA atau SMP itu membawa dampak nggak untuk saat ini? Iya Bu, tentu sih saya karena di SMA ya terutama saya banyak sibuk, akhirnya di kuliah itu saya malah mencari kesibukan. Jadi saya nggak tahu sendiri kalau saya nggak sibuk, kalau saya cuma belajar tuh kayaknya ada yang kurang gitu loh Bu. Jadi iya sepi, kayak suntuk jadinya Bu kalau belajar terus. Jadi akhirnya saya cari kesibukan, saya ikut himpunan, saya ikut asisten lab, yang dimana saya tahu itu organisasi tapi masih akademis juga. Jadi di situ saya teamworknya ada, tapi masih tetap yang berhubungan sama mata kuliah di kampus gitu loh, serbu. Jadi itu yang saya ikutin. Kemudian saya tetap membuat to-do list saya biasanya, tapi saya sekarang pindahkan ke HP. Saya taruh di kalender saya tuh biasanya mungkin saya bikin reminder. Kayak tadi pagi jam 9, jam 10 lanjutin skripsi seperti itu. Terus kemudian nanti misalnya jam 3 atau jam 4 sore saya bikin reminder koreksi laporan anak-anak. Jadi saya udah lihat tuh, misalnya saya lagi nonton YouTube atau apa, terus muncul koreksi laporan, oh iya saya harus koreksi. Jadi saya ingat saya masih punya kerjaan. Jadi nggak terlena ya? Iya betul Sar. Karena kan apalagi sekarang kan semua anak mungkin punya HP ya pasti. Jadi ya udah kalian taruhlah itu di HP kalian gitu. Jadi kalau kalian lagi main game pun tiba-tiba muncul notifikasi, oh iya ada PR matematika nih harus dikerjain. Saya 2 hari lagi dikumpul gitu. Nah, ini pesan nih ya saya. Sekolah nih ya. Jadi HP-nya digunakan sebaik mungkin, nggak cuma main game. Betul, setuju. Ini juga bisa contoh buat kita juga, Sir ya.
Ya. Oke Bu Catherine, Iya, dari Pak. cerita Neta tadi ya, bagaimana Ibu menyaksikan pembentukan karakter selama Neta bersekolah itu dengan pembuktiannya nih sekarang? Ya, Neta pernah bersaksi sama saya, menceritakan keadaan waktu mereka ada kelompok. Kalau tidak salah di SMA ini ada pelatihan leadership ya. Iya. LDK ya. Nah, itu saya mendengar Neta itu dia selalu dipilih oleh teman-temannya untuk memimpin kelompok. Mereka ada 4 kali sidang. Jadi selalu timnya Neta itu kebanyakan anak laki-laki. Dan saya kalau mendengar Neta itu bicara, saya kadang-kadang suka takjub sendiri mendengar arahan, dan dia tidak egois. Saya tanya, itu semua teman-temannya pintar? Tidak semua pintar. Tapi saya mendengar kesaksian Neta sampai satu temannya juga bersaksi, berterima kasih karena Neta itu tidak membiarkan mereka sekalipun tidak bisa secara mata kuliahnya, tapi Lorna wajibkan hadir. Ada poin yang dia beri buat temannya, dan mereka menerima hasil yang baik. Nah, kalau di tempat kerja saya lihat Neta bisa memposisikan dirinya. Iya, dan dia presentasi 2 kali ya. Yang kedua kali itu di depan pimpinannya. Neta saksikan buat saya bagaimana pimpinannya bangga. Jadi teman-temannya dulu mempertanyakan, kamu sekolah di mana? Sekolah Kristen Ketapang 3, itu di mana? Tapi mereka lihat Neta cara belajar, dan itu terus dan di kerja juga dia lakukan hal yang sama. Jadi komitmen ya Bu ya, melanjutkan. Iya, masih sampai hari ini. Nah Ibu, tadi kan mungkin Ibu mau melihat kesaksian dari si Neta Bu ya, perkembangan Neta yang membuat kita bangga ya, sebagai orang tua bangga. Kita aja bangga serius yang pernah kenal dengan Neta. Nah sebenarnya apa sih Bu rahasia Ibu? Mungkin ada rahasia khusus nih antara di Bapak atau Ibu dalam mendidik Neta dan Kenny sampai sejauh ini? Iya, rahasianya itu tadi dari awal saya katakan, saya berdoa minta Tuhan beri hikmat bagaimana mengajar anak-anak kami ini, ya, kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi tipsnya adalah ada saat tertentu saya ngeblank, saya menangis, saya tidak tahu harus lakukan apa. Anak-anak kami tetap sama seperti anak-anak yang lain, saya tetap sama dengan orang tua yang lain, hanya saya selalu punya doa, punya waktu buat Tuhan, untuk supaya kadang saya diberi ide nih sama Tuhan. Bahkan sampai mereka harus belajarnya bagaimana, saya berikan ke mereka. Nah, itu kepada Neta, kepada Kenny, itu yang saya lakukan. Jadi saya, sebagai orang tua kan, saya nggak bisa maksimal karena sendiri, papanya anak-anak 4. Jadi saya berdoa, minta hikmat sama Tuhan, dan itu akan diajarkan buat saya. Itu Bu Anita yang saya lakukan. Itu ya Sir ya, gimana gitu Sir ya, ternyata Bu Ken sama ini tetap itu ya berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan menjawab ya Bu ya. Iya. Dari awal tadi Neta masih dalam kandungan sampai sekarang pun tetap ada komunikasi. Iya. Ya, proses menjadi itu keceritakan dengan Tuhan itu Kuat ya. Betul. Betul. Bicara tentang papa lah dulu ya, buat Neta nih. Papa kan bekerja di luar kota dan jarang ketemu lah seperti itu ya. Bagaimana Neta membangun komunikasi dengan papa dengan jarak yang jauh seperti ini? Yang pasti karena kita selalu ada doa malam ya Bu, lewat telepon, video call. Sekarang malah video call, dulu biasanya telepon aja. Sejak pandemi ini karena papa makin susah kesini, jadi kita video call supaya bisa saling lihat gitu Sir. Karena sebenarnya penting sih, karena anak perempuan kan apa ya, kiblatnya figurnya ke ayah. Iya, jadi harus sebenarnya butuh papa. Kadang saya suka tiba-tiba emosi nangis gitu, kadang ya karena keinget papa, kangen papa gitu. Terus
Jadi ya membangunnya, tapi kadang masih suka gengsi gitu loh Sir, karena kan apa ya, mungkin beda ya sama anak perempuan lain yang selalu bisa lihat papanya. Jadi udah biasalah sayang-sayang sama papa, iya papa sayang atau gimana gitu. Nah saya tuh kadang masih apa ya, malu-malu gitu loh. Iya, kadang masih suka ngerasa takut karena sebenarnya butuh ya. Iya betul, Sir, butuh. maksudnya Namanya dimanja, anak perempuan pasti sangat butuh ke ayahnya gitu. Karena kalau sama mama kan dari kecil memang selalu sama mama. Jadi kalau sama papa tuh beda gitu. Kalau pas papa datang, akhirnya saya pun baru bisa melepas manja-manja saya tuh malah baru-baru sekarang ini, Sir. Bu, walaupun mungkin terkesan tua, tapi ya menurut saya ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga masih jadi anak perempuannya papa, sampai kapanpun kan masih bisa selalu manja-manja. Iya betul Bu. Nah, selama membangun komunikasi yang seperti itu, apa pesan papa yang paling kuat ini, yang paling Neta ingat menjadi modal hidup lah? Yang pasti pertama, papa selalu mengajarkan untuk bertanggung jawab sama apa yang kita udah mulai. Jadi kalau saya sudah memulai dengan hal yang baik, ya sudah saya selesaikan sampai itu terus harus jadi baik hasilnya. Kalau misalnya saya, ya gampangnya dilihat dari akademis, karena ada tolak ukurnya ya Sir, dari nilai. Kalau saya sudah ciptakan nilai yang baik, harus sampai selesai saya buat itu stabil. Nggak usah, jangan terlalu naik, jangan terlalu turun, tapi harus stabil. Jadi misalnya di angka 8 ya 8 terus nggak apa-apa, yang penting stabil. Karena itu pun, karena saya pun jadi contoh untuk Kenny adik saya. Jadi saya harus memberikan contoh yang baik, jangan malas-malesan, jangan apa ya, jangan suka nggak mau kerjain PR gitu-gitulah Sir, contoh kecilnya gitu. Jadi diajarkan untuk bertanggung jawab. Kemudian karena saya sudah masuk di dunia kerja magang, ini papa mengajarkan untuk bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bernegosiasi, supaya itu yang mungkin paling dibutuhkan kali ya Bu sekarang ini Sir. Karena kalau kita nggak bisa membangun komunikasi dengan rekan kerja kita, kan kita tidak bisa berhubungan yang baik, kita tidak disenangi jadinya kalau kita tidak berkomunikasi. Jadi itu juga untuk kita sarana untuk membangun link dengan banyak orang, karena dengan adanya link kan kita bisa, misalnya kita butuh sesuatu, kita bisa minta tolong. Misalnya saya butuh Sir Arthur untuk ngajarin bahasa Inggris, saya bisa call Sir Arthur. Saya butuh Bu Anita ngajarin akuntansi, saya bisa telepon Ibu Anita. Yang penting kita buat link sebanyak-banyaknya. Iya, koneksi itu penting. Gitu sih Sir. Dari papa. Anita, saya melihat ini makin kesini tuh ya. Neta ini tanggung jawab ke pribadi, ke orang tua, ke Tuhan, ke sesama gitu ya. Ya kita doakan ya supaya komitmen ini terus ya. Amin Sir. Iya, amin. Kesaksian yang hidup lah saya lihat seperti itu ya. Ini untuk Ibu nih Bu. Ibu kan di sini bersama anak-anak ya Ibu ya. Papahnya Anda di luar kota. Nah, bagaimana Ibu cara mendidik mereka dengan jarak yang sejauh ini? Ya, dari awal papanya mempercayakan pendidikan moral, spiritual ke saya, karena beliau sudah melihat, ya dari awal sudah dia lihat dan dia percaya. Jadi ada saat tertentu saya stuck, saya menangis, saya bicara bahwa pada diri saya sendiri, Tuhan, ini saya perlu suami saya, dan ke anak-anak juga. Itu saat mereka sudah SMA, akan terlihat berbeda anak perempuan dengan anak laki-laki. Nah saat itulah saya perlu, tapi saya ingat bahwa ini berkat Tuhan buat papanya anak-anak, jadi saya tidak menuntut balik. Kembali lagi saya berdoa, Bapak tolong saya harus bagaimana ini. Jadi supaya saat saya mendidik, itu adalah papanya juga setuju. Jadi anak-anak tidak membangkang, anak-anak tidak melawan papanya juga, tidak bertentangan jadinya karena didikan saya. Seperti itu Ibu. Ya, meskipun mau jarak memisahkan Ibu dengan Bapak, tetapi komunikasi terus ada pembagian tanggung jawab Ibu ya. Iya. Nah, untuk sekolah Ibu, mungkin Anda nggak Ibu, menurut Ibu nih peran strategi sekolah kepada proses karakter anak-anak itu? Iya, saya merasakan sekali ya, dan saya khususnya untuk adiknya Neta ini, saya ingat
Karena Kenny anak laki-laki seperti tadi saya katakan agak sedikit berbeda. Jadi saya kalau komunikasi dengan pihak sekolah itu saya rasakan sekali mudah. Mungkin karena saya juga aktif di sekolah ini ada persekutuan orang tua, walaupun sebulan sekali. Dan saya juga ada di komite, ada pertemuan bulanan juga dengan guru-guru, jadi itu mengikat juga ya, mengikat. Tapi secara bijaksana, bukan artinya saya menggunakannya untuk hal yang tidak baik. Jadi kadang pihak sekolah juga memberitahu saya, Bu, ini seperti ini. Kalau Meta dulu ada pernah satu kali, tapi itu di SMP, SMA tidak terlalu ini. Ya. Dan itu yang saya rasakan peranan sekolah buat kami, dan itu benar jadi berpartner. Itu saya rasakan betul, itu membantu kami. Ya, sekolah boleh memberitahukan apa adanya tentang ini, kami juga boleh minta tolong nanti ya sekolah, apalagi kalau saya harus kunjungin papanya 2 bulan, 3 bulan, saya pasti saya titipkan. Iya. Jadi bahasanya bukan kekeluargaan jadi ya. Iya. Jadi yakin penuh ya, Betul. menitipkan itu ya Bu ya. Iya. Karena kita ada satu visi seperti itu Betul, ya. betul. Mungkin Anda pesan khusus Ibu untuk orang tua yang Iya. Anda di SKK atau mungkin yang ingin menyekolahkan ke SKK. Iya, ada beberapa orang tua yang bertanya sama saya, baik mereka yang anaknya tadi sekolah bukan dari sini, dari sekolah luar, dan anaknya yang sekolah dari sini, mereka bertanya tentang karena anak saya SMA dan anak-anak mereka mau melanjutkan ke SMA, mereka mau mulai dengan kata-kata ini, kami melihat Meta dan Kenny berbeda. Jadi saya sampaikan bagaimana Kak, rata-rata mereka panggil saya Kakak, kalau kami masukkan ke SKK bagaimana SMA-nya? Saya bilang bagus. Kalau kalian melihat Meta Kenny, di sana ada pendidikan karakter Kristus. Ya, jadi bisa bantu kita orang tua. Mereka bukan segalanya, tapi seperti yang kalian saksikan, saya juga menikmatinya. Jadi saya bilang silahkan mendaftar dan saya bantu, saya hubungi Miss Diana, saya tanya Ibu Ratna juga kemana saya harus arahkan orang tua ini. Jadi tidak salah untuk memilih sekolah ini, ya, tidak salah memilih sekolah ini. Ini bukan segala-galanya dan bukan juga yang paling baik, tapi ini yang baik, terutama buat saya, dan tidak salah untuk memilih sekolah ini. Oke. Satu kesaksian yang luar biasa, tentunya kita juga ya, wanita ya, Iya. sekolah berusaha sekuat mungkin untuk tetap menjaga relasi dengan Hubungannya. orang tua ini ya. Ya, Karena ya. tanpa orang tua juga sekolah juga tidak bisa berbuat Betul. banyak ya, Bu, ya. Betul. Iya. Saya dengar Ibu juga aktif ya di gereja ya hingga saat ini. Iya, Pak. Nah, bagaimana Ibu mengatur waktu, terus semangat melayani itu terus tetap ada gitu loh di tengah-tengah tadi itu terkendala komunikasi yang terbatas dengan Bapak di Iya, tidak bosan-bosannya mami ya. Saya selalu katakan, saya selalu berdoa. Karena teman saya saat ini cuma doa. Saya tidak bisa selalu menghubungi bapaknya anak-anak, karena dia di lapangan. Jadi saya selalu bertanya sama Tuhan apa. Jadi kami mulai pelayanan di Papua. Mulainya juga bukan berdiri di gereja, tapi saya sebagai volunteer untuk anak-anak desa terdekat di sana. Kami mulai dengan pelayanan ke rumah sakit. Ya, saya dengan papanya anak-anak di rumah sakit. Kalau volunteer saya dengan ibu di sana. Jadi setelah di sini panggilan itu semakin kuat. Saya menyampaikan buat Tuhan seperti ini waktu 2010. Bapak, saya bisa nyanyi, nanti saya jadi singer. 2 tahun nggak jadi singer. Tapi kerinduan itu ada. Saya di sini juga ada pelayanan orang tua ya, giliran. Jadi tetap ada yang diisi, lalu
tahun 2012 akhir kami komitmen di satu jemaat yang kami ikuti sampai sekarang. Lalu tahun 2020 November saya baru jadi WM. Ya, jadi Tuhan percayakan dan adalah doa bahwa kalau boleh kami dari sisi rumah tangga kami, sisi keluarga kami melayani Tuhan. Dan Tuhan izinkan itu boleh terjadi karena itu nazar. Nazar ada yang dulu yang belum kami pernah lakukan. Saya belum lihat di papanya anak-anak. Saya mau lihat semuanya itu sebagai dalam menyatakan karena itu apa? Saya dan keluarga melayani. Ya seperti tadi, ternyata merasa kosong kalau tidak berorganisasi. Saya merasa kosong. Saya malah mencari-cari. Jadi seperti itu. Dan hingga saat ini Meta dan Kenny juga turut ya dalam pelayanan gereja itu ya. Gereja kami satu jemaat, jadi kami masing-masing punya bidangnya sendiri. Lengkap sebenarnya. Penari, penyanyi, pemusik, lengkap ya. Jadi memang seperti itulah barangkali panggilan Tuhan ya untuk semua keluarga ya. Keluarga Kristen kita diberkati, kita juga menjadi berkat bagi sekeliling kita. Meta kan pernah sekolah ya, dan merasakan bagaimana pengalaman Meta di SKK. Nah sekarang Kenny juga sekolah di SKK juga, ya sama dengan Meta. Menurut Meta masih ada nggak pelajaran-pelajaran yang dulu Meta terima sampai sekarang pun masih ada? Mungkin kalau untuk pelajaran secara akademis saya mungkin beda ya. Pelajaran di luar itu karakter untuk pelajaran yang mengenai karakter itu saya lihat di adik saya sendiri sih ya Bu, di mana dia dulu awalnya dia tuh migran, kemudian tidak bisa melampiaskan emosinya, sekalinya melampiaskan tuh marahnya cukup menurut saya menyenangkan. Jadi mulai dari SMP dengan yang seperti Mama saksikan juga kayaknya mulai dilatih untuk bermain musik. Nah dari situ saya melihat dia sekarang sudah mulai melampiaskan emosinya itu ke musik. Kalau dia lagi marah, saya tahu dia main drum. Kalau dia lagi senang, dia akan main piano. Kalau dia lagi emang mau latihan aja, dia pasti ke gitarnya. Jadi dari situ saya lihat sekarang mungkin malah dia lebih pintar untuk mengontrol emosinya daripada saya, karena dia tahu melampiaskannya ke arah yang benar, ke musik gitu. Jadi dari situ saya melihat gimana di SMP waktu itu yang seperti Mama saksikan ada salah satu guru yang mengajak ini soal pelayanan. Dan di situ Kenny mulai pelayanan ke gereja di tim musik inti gereja. Jadi bertumbuhnya justru dari sekolah ini. Jadi Kenny dibentuk kepercayaan dirinya pun dari sekolah ini gitu. Jadi sekarang ada dia menggebu-gebu kalau untuk pelayanan gitu sih. Malah sekarang bertambah ya, nggak cuma musik ya, penyanyi juga sempat waktu ini. Kami mamanya juga kaget ya, saya ternyata gitu. Nah, tapi untuk karakter dan udah pembelajaran. Sekarang kan masa pandemi, kita online ya. Nah, menurut Meta bagaimana kesan Meta atau pendapat Meta terhadap sekolah kita ini? Apakah sudah mengikuti zaman atau bagaimana? Menurut saya sudah sih Bu, karena kan saya juga menjadi asisten lab, jadi saya tahu gimana sulitnya kita sebagai pengajar mengajarkan secara online ketika tidak melihat secara langsung murid-muridnya, adik-adik kita, anak-anak kita yang kita ajarkan. Jadi malah saya berterima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah berjuang, karena secara online ini kan pasti susah. Saya ada lihat guru yang sampai benar-benar taruh laptopnya di sini, kemudian dia ke papan tulis menjelaskan rumus kimia atau fisika waktu itu. Jadi saya lihat benar-benar, saya suka ingatkan, yakin tuh kasihan gurunya udah sesusah payah itu untuk menjelaskan gimana sih supaya memutar otak, gimana sih anak ini ngerti kalau secara online dari laptop, apalagi kita suka terkendala jaringan internet seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sudah sangat mengikuti perkembangan zaman, kemudian
gimana Bapak Ibu berjuang supaya anak-anak ini tetap mengerti, tetap senang juga, tetap fun juga walaupun secara online sekolahnya gitu sih Pak. Masih sedikit bocoran aja ya, buat juga ya. Iya, Memang kita juga buru-buru tuh memang ya sedikit harus didorong terus ya. Dan kita sudah membuktikan juga beberapa hal di dalam proses pembelajaran online ini. Sudah kita usahakan yang semaksimal mungkin ya. Iya, sama. Hari yang baru juga ya sediak ini. Iya. Nah, kepada Ibu Hendri, sebentar lagi kan ini udah akan lulus juga nih ya dari sekolah Kristen Ketapang nih. Nah, apa ya berkat terbesar yang Ibu pikirkan atau Ibu lihat nih ya untuk kedepannya dan harapan Ibu nih untuk sekolah ini nanti ke depannya? Ya, kalau yang saya selalu katakan sama teman-teman saya selalu mengucapkan, saya suka katakan, kalau kamu sudah memulai yang baik, selesaikan itu dengan baik. Karena jujur kami orang tua kami tidak pernah mendidik anak-anak juga secara akademis karena sudah ada di sekolah. Jadi saya mendidik mereka adalah terus menanamkan nilai-nilai Kristus, karakter Kristus. Karena saya kalau menasihati mereka, kalian boleh bosan sama atau sampai paling katanya benci sama mama, tidak apa. Asal dengan Tuhan Yesus tinggalkan kalian, atau kalian tinggalkan Tuhan Yesus. Jadi itu saya ucapkan buat Kenny. Kecil dulu saya suka peluk Kenny, nonton televisi, kan kamu harus jadi laki-laki yang baik. Jadi itu yang saya selalu nasihatkan buat Kenny. Dan sekolah ini saya ingat memang ada kenangan tersendiri saya waktu Kenny dari yang sakitkan. Dia memulai membangun dirinya, percaya dirinya itu bergerak mulai dari SMP ya. Kalau SD itu masa pemulihan emosinya nanti, dimana orang itu manipulasi yang luar biasa. Nah itu saya ingat itu Pak Al, ada salah satu guru namanya Pak Al itu. Jadi karena saya kenapa? Karena saya selalu tanya, memang ini harus tiap minggu bayaran. Dia suka sekali itu kata yang karena tadi ada yang ada dia, jadi dia menawarkan diri katanya. Mungkin malah menawarkan diri. Iya, itu benar atau tidak, tapi itulah ini yang diucapkan buat saya dari kecil itu, saya selalu ucapkan dari kecil. Jadi saya ikutin kayak itu bergerak pelayanan itu dari sini. Jadi saya tahu segala sesuatunya itu adalah baik. Dia sudah mulai yang baik dan dia tahu itu sadar nggak sadar saya itu yang baik semua. Jadi saya bilang pegang itu dan selesaikan itu seperti itu. Pengalaman yang luar biasa ya, indah sekali ya. Ya, kami harus mempertahankannya. Iya. Perjalanan selanjutnya. Mempertahankan ya Bu ya. Karena ini tadi seperti Bapak bilang mau selesai SMA. Mau masuk dunia berikutnya. Dia sudah punya ini impian sendiri ya. Sudah. Dan kami orang tua kami support. Ya. Cukupkan. Jadi akademisnya dia jalani, keahlian yang dia jalani. Jadi menurut Bapaknya, kamu harus punya sesuatu yang punya nilai kuat sebagai laki-laki. Kamu akan jadi kepala keluarga itu bisa bapaknya, tapi kamu juga harus punya keahlian, skill di luar akademis. Jadi itu bisa berjalan seperti itu, Ibu. Terima kasih Bu. Ternyata kakak itu udah denger ya perjuangan mama ya, yang jauh dari papa. Pokoknya apa yang selalu diupayakan mama yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, mungkin ada pesan atau kata-kata khusus yang akan Neta sampaikan ke mama atau juga nanti ke papa. Ya, siapa tahu papa juga nanti akan melihat menonton acara ini. Silakan Neta. Mungkin saya tuh agak yang tadi seperti bilang, saya tuh orangnya minder untuk minder apa ya, gengsi untuk mengatakan ke mama papa tuh
ternyata sayang papa mama atau gimana tuh kadang gengsi kayak ya udahlah mereka nggak tahu gitu loh menurut saya ya. Tapi mungkin di sini saya bilang terima kasih untuk mama kan setelah walaupun kita berantem ya namanya juga ya kita mikirnya kan mama itu adalah teman sahabat ya, sahabat pasti sering cekcok berantem gitu, tapi akhirnya ya udah tanpa disadari akan ya kembali lagi gitu juga hubungan sama orang tua. Mau kita berantem hebat pun mau ada masalah pasti kita akan tetap kembali ke mama papa orang tua gitu. Jadi saya mau terima kasih sama mama karena udah tetap nemenin Neta terus jadi tempat curhat Neta kalau sampai nangis kadang kalau menjadi laporan itu pasti mama yang nemenin karena papa jauh. Kemudian mama juga hebat karena kuat jauh-jauh hari sama papa itu menurut saya hebat luar biasa. Iya, karena namanya juga pasti kan mama gimana pun butuh suaminya ya, butuh pendampingnya, apalagi menghadapi kategorinya semakin besar dan kadang semakin ada bandel-bandelnya lah ya, seru tetap kami ada iya ada ngelawan dikit cuman Neta juga ngomong kayak gini minta maaf sama mama kadang kita ngelawan tuh bukan ngelawan gimana dan apa ya karena dengar dari teman-teman kita punya komunitas sendiri kayak pengen menyampaikan pendapat yang kita dengar gitu. Jadi itu sih minta maaf sama mama kalau kita bikin mama marah-marah gitu. Tapi kita sayang sama mama, cuman kita mungkin ngetes aja kan mama. Alhamdulillah, asisten dosen, kamu juga ngetes. Mungkin buat papa betul. Kalau buat papa, kayak papa Neta pertama ngomong Neta suka kangen sama papa, cuman Neta gengsi aja ngomong sama papa. Jadi kalau kangen ya paling Neta cuma bisa doain papa. Terus ingat-ingat gimana papa suka bermain Neta, suka godain Neta. Terus terima kasih papa juga tetap mendidik Neta ini mandiri, tetap tegas, walaupun papa manjain tapi papa tuh manjain Neta ini masih terbatas bu, masih tetap dikasih tanggung jawab, masih tetap disuruh mandiri karena kedepannya kan zaman akan semakin susah, kita tetap harus berjuang sendiri. Jadi itu yang papa selalu tekankan, papa nggak akan memfasilitasi banyak, tapi yang untuk pendidikan papa pasti akan selesaikan semuanya, tapi selebihnya kita harus berjuang sendiri untuk keinginan kita yang di luar pendidikan itu kita harus usaha sendiri seperti mama selalu ingatkan dipilah-pilah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan supaya kita bisa tahu kedepannya tuh kita bisa manage semuanya karena pasti semakin lama semakin susah perekonomian dan segala macamnya pasti akan semakin susah. Jadi kita harus yang bisa kontrol diri kita sendiri. Jadi bapak mama terima kasih Neta ini mewakili Kenny juga lagi di rumah. Neta ini sayang bapak mama dan bapak mama pasti harus semakin diberkati Tuhan ya, semakin dekat sama Tuhan Yesus supaya nanti juga dekat sama Tuhan Yesus. Mungkin dari ibu ada pesan buat anak-anak? Iya, buat anak-anak yang barangkali dari kami mama papa. Saya ada tulisan di sini dan dibacakan ke aku. Kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Ini firman yang saya katakan. Kebahagiaan kami bukan karena prestasi mereka di sekolah. Mereka boleh berprestasi, boleh hebat. Tapi ketakutan saya adalah kalau mereka jauh dari Tuhan atau Tuhan tidak kenal mereka. Karena batasan kami orang tua ada. Jadi kami selalu tanamkan mereka setia. Doa apanya itu adalah keturunannya tidak ada yang murtad, tidak ada yang meninggalkan Tuhan. Jadi anak boleh berprestasi, tapi karakter mereka harus terbentuk sesuai dengan firman Tuhan. Itu modal. Aku mengatakan kalau tidak ada pemimpin dia, bahkan bahasa Inggrisnya binasa. Jadi kami tidak mau anak-anak kami tidak terpimpin. Khususnya karakter mereka dalam mereka mental ini di rumah setia sama Tuhan. Itu saja sih pesan kami sebagai orang tua. Kami menangkap dari mama itu ada ayat yang adalah seluruh keadaan alam bukan semuanya kan termasuk baru. Jadi
Itulah kenapa mungkin ibu-ibu sama bapak-bapak istri bisa melihat kami cukup berprestasi, tidak yang wah. Itu pun karena kami ditanamkan terlebih dahulu firman. Maka Tuhan Yesus yang menambah-nambahkan hikmat, cukup, dicukupkan semuanya. Jadi bingung berkata-katanya Sir ya. Lihat Carmen, aduh. Iya. Semoga kita pun ya Sir ya bisa. Ya, kita sebagai pendidik itu kebanggaan kami ya, Ibu dan Neta. Sebagai pendidik di sekolah Kristen, misi kita itu sebenarnya ya, bahwa kita membawa pesan Tuhan di dalam proses belajar mengajar kita. Nah, kita juga di sekolah ini ditanamkan juga yang namanya Bible Integrated Learning ya. Jadi ada sisi-sisi dari pembelajaran kita yang kita masukkan juga di dalam kehidupan. Kita lihat juga setiap pagi juga ada saat teduh ya. BGA, baca gaya kita. Itu satu langkah yang sederhana tetapi membutuhkan satu kesungguhan ya. Kalau itu kan materi ketaatan sebenarnya ya. Kalau nggak taat, ya pasti dia akan segera bilang, aduh, saya nggak mau sekolah di sini, bisa jadi begitu ya. Tapi kita tahu bahwa yang kita kerjakan itu semuanya di dalam rencana Tuhan dan panggilan Tuhan buat semua orang ini. Tidak akan sia-sia. Dan tidak akan sia-sia orang yang mengikut Tuhan. Ya. Saya tadi kan dari awal tak tahu ya bahwa Rita punya talenta menari, mamanya kelihatan juga punya suara yang nggak usah diragukan lagi. Mungkin nanti di akhir acara ya Sadian kita berenang untuk ya mendengar sedikit talentanya ya Teta ya untuk nari tamborin. Iya. Ya. Keluarga menjadi tempat pertama pembentukan iman, jati diri dan karakter anak. Pesan ini juga menjadi salah satu program dari Gereja Kristus Ketapang, yaitu Faith at Home. Tadi kita telah mengikuti bincang-bincang bersama Ibu Catherine dan juga Neta tentang bagaimana berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka sebagai kesaksian yang hidup selama mulai lahir, bertumbuh, bersekolah, melayani di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Kiranya pesan ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan dapat kita lakukan, kita imani, kita terapkan di dalam kehidupan kita di tengah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan acara ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Ibu Catherine dan juga Neta sudah hadir di studio kita pada hari ini. Ya, Bu Anita. Ya, terima kasih juga ini. Nah, tadi yang kamu harap doanya nih talenta nanti menampilkan sedikit tariannya ya Neta ya. Iya. Mari kita ikuti satu kesaksian talenta dari Neta. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh